Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar, Barista di seluruh Nusantara? Kami doakan hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, sampai Anda beraktivitas di malam hari nanti. Ada saya Daryl Adam di sini yang temani Anda. 1 jam kita akan diajak untuk tidak pernah takut ya, menghadapi fakta yang terjadi, baik dalam menjalani kehidupan, kemudian juga beraktivitas, hingga harus menerima sebuah kenyataan. Nah, banyak orang yang mungkin takut akan kegagalan. Ada juga yang takut akan keberuntungan. Ada nggak ya yang takut akan keberuntungan? Pastinya ada. Karena mungkin bagi dia tidak siap untuk menerima hal-hal baik yang akan membanjiri kehidupannya. Nah, hari ini kita akan coba bicara masalah hal yang berhubungan dengan jangan takut. Tentunya bersama dengan seorang yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant. And he is Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl. Good morning, good morning, good morning. Saya sampaikan kepada semua pendengar, smart listeners, dan sahabat Sonora dimanapun berada. Yes. Sekali lagi, Mas Daryl, kita harus selalu bahagia, karena kita kembali hari ini saling menginspirasi. Yes, Mas Daryl. Oke. Saya begitu melihat dan membaca tema ini, Pak Eloy, agak sedikit takut juga sih sebetulnya. Takut mengalami apa yang dialami oleh banyak orang di dunia ya. Karena di seluruh dunia ini hidup itu hanya ada 2 jenis orang. Mereka yang berhasil menaklukkan ketakutan mereka, dan mereka yang ditaklukkan oleh ketakutan mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya hanya permainan kata, the secret of war, tapi punya arti sendiri, Pak Eloy ya. Oke, sesi pertama kita coba bahas lebih jauh, kenapa perlu kita bahas tentang tema ini, Pak Eloy. Yes, Mas Daryl, persis seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa hanya ada 2 tipe manusia, yaitu orang-orang yang menaklukkan ketakutan mereka, atau ditaklukkan oleh ketakutan itu sendiri. Mas Daryl, minggu lalu kan kita bicara mengenai yang disebut invest in yourself. Jadi bagaimana kita berinvestasi dalam diri kita sendiri supaya hidup menjadi lebih baik, tetapi ternyata ada aja orang-orang yang tidak melakukannya. Apa sih yang menjadi masalahnya? Ya ini karena takut gagal, takut ditolak, takut nanti kehilangan itu, takut nanti kehilangan ini. Dan akhirnya Mas Daryl kita paham ada satu kalimat yang sangat terkenal itu, bahwa fear kills more dreams than failure ever will. Ketakutan membunuh lebih banyak mimpi, Mas Daryl, daripada kegagalan itu sendiri. Saya ulang ini, smart listeners, penting sekali, karena memang kan pekerjaan kita setiap Senin pagi ini menginspirasi, mengingatkan para pendengar dan kita sendiri, Mas Daryl, supaya hidup menjadi lebih baik kan. Nah, ini kalimat penting banget nih, bahwa fear kills more dreams than failure ever will. Ketakutan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Nah, itu yang biasa saya tanyakan kepada para peserta training. Apa sih yang membunuh mimpi lebih banyak daripada kegagalan itu sendiri? Pikirkan satu kata yang jika Anda menaklukkan kata itu, Anda dapat mencapai lebih banyak dalam hidup. Nah, tadi itu jawabannya, Mas Daryl. Takut. Jadi kalau ditanya, kenapa kok kita memikirkan ini? Karena saya mengalaminya sendiri dan saya melihat orang-orang di sekitar saya tidak mencapai banyak hal dalam kehidupan mereka simply karena takut, Mas Daryl. Apakah itu termasuk takut dimarahin istri? Tunggu. Ini menarik nih. Sebelum kita break ya. Istri. Ya, ikatan suami takut istri. Pak Eloy, ini menarik ya. Tadi Anda mengatakan bahwa saya mengalami ketakutan sendiri. Boleh kita belajar dari studi kasusnya kehidupan Pak Eloy. Takut dalam hal apa, Pak Eloy? Oh ya,
Kalau yang dulu ya pertama sekali itu kan ke Jakarta, yok ada ketakutan Mas Daryl, ada ketakutan. Karena harus berhadapan dengan lingkungan yang baru kan. Makanya ada orang tuh kalau pindah ke kota yang baru itu dihantui dengan berbagai macam ketakutan kan. Banyak orang yang stay pada pekerjaan tertentu selama bertahun-tahun, padahal they hate the job. Mereka benci yang namanya pekerjaan ini. Udah 10 tahun setiap hari Senin pagi itu mual-mual Mas Daryl. Karena sebenarnya dia nggak seneng dengan pekerjaan itu. Tapi dia tetap pergi kerja, walaupun lebih banyak terlambatnya dan lebih banyak kegagalannya, hanya karena apa? Takut kalau nanti dia berpindah tempat, ternyata dia nggak bisa mendapatkan pekerjaan baru. Banyak. Ada juga orang di dalam yang namanya itu kudeta hati misalnya kan ya. Ternyata masih berpacaran. Tapi takut untuk apa ya? Sebenarnya dia udah tahu gitu loh. Ini abuse. Ini orang yang nanti kalau sudah menikah, ini orang yang bisa memukul saya. Ini orang yang bisa abuse saya dengan kata-kata. Ini orang yang tidak menghargai orang tua saya. Ini orang yang selalu menghina saya. Tapi setiap kali dia ingin untuk berpindah hati, takut Mas Daryl, takut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Dan sekarang kehidupan keluarga mereka persis seperti yang pernah dia bayangkan dulu. Yes. Nah, itu justru pagi ini saya mau mengatakan, well, kalau sudah menikah ya sudah, tidak boleh berpisah kan. Tapi apa yang sekarang jadi trending topik itu, sudahlah. Ya, udahlah. Kan mereka udah pada besar, udah pada lulus kuliah kan. Ya. Ini kenapa mesti trending topik nasional, saya juga berpikir. Tapi ya sudahlah. Intinya, fear not. Jangan takut. Jangan takut. Ayo hadapin dan kita pasti bisa melaluinya. Itu Mas Daryl. Oke, kita tahan sebentar Pak Eloy ya. Nanti kita bahas lebih detail. Sebetulnya ada tips praktis untuk bisa mengalahkan rasa takut. Takut dalam banyak aspek kehidupan ya. Walaupun kita harus punya juga sebetulnya rasa takut itu untuk melengkapi needs dalam diri kita sendiri. Rasa senang, rasa gelisah, rasa curiga, rasa waspada, rasa takut itu harus ada. Tapi kalau semuanya terlalu mendominasi, itu efeknya akan negatif buat diri kita. Nah, bagaimana meminimalkannya atau tips praktisnya? Nanti kita coba singgung di sesi berikutnya. Termasuk tips praktis dalam berbisnis. Anda jangan kemana-mana. Komentarnya masih kami nantikan di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp. Yang mau lihat kami audio visual juga boleh komentar di kanal YouTube, search Smart FM. Yang mau komentar di Instagram kami, silakan di @radio_smart_fm959. Yang belum follow silakan follow. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih. Sebenarnya Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita lagi bicara masalah hal yang berhubungan dengan tema besar kita, fear not atau jangan pernah takut ya. Ini mungkin jadi satu bentuk motivasi tersendiri buat Anda yang mungkin punya rasa takut yang begitu besar dalam diri. Takut gagal, takut dikecewakan, kemudian juga takut tidak sesuai dengan harapan. Banyak lagi lah rasa-rasa takut yang mungkin Anda lakukan. Apalagi Anda pernah trauma terhadap sebuah kejadian. Nah, itu rasa takutnya bisa makin besar ya, Pak Eloy ya. Nah, tapi kita jangan sampai diperbudak dalam tanda petik dengan rasa takut itu. Mungkin Anda pernah mengenal istilah bucin atau budak cinta. Nah, ini mungkin kita juga harus tahu nih, sebenarnya apakah mungkin Pak Eloy, kalau secara keseluruhan diri kita itu dikuasai dengan rasa takut yang begitu besar, sehingga kita menjadi budak ketakutan sendiri Pak Eloy. Ini mungkin agak-agak sedikit, bukan melenceng sih dari pembahasan, tapi faktanya banyak gitu loh, orang yang diperbudak dengan ketakutan, sehingga mereka stuck. Tidak berani maju, tidak mau bergerak, nyamannya di situ-situ aja. Nah, bagaimana tipsnya agar takut itu tidak begitu besar menguasai diri seseorang Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, tentu namanya rasa takut juga ada levelingnya Mas Daryl. Kalau udah ketakutannya itu begitu mendalam, tentu sesi motivasi seperti ini tidak cukup. Itu butuh namanya terapi dan butuh counseling. Tetapi saya kira pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi counseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Tadi loh Mas Daryl kan bilang mungkin ada trauma-trauma.
kejadian-kejadian di masa lalu, yang mana itu sampai sudah menembus pikiran bawah sadar. Jadi ketakutan itu sudah sangat menguasai kita, membuat kita jadi lumpuh, bisa. Dan ada orang-orang yang memang membutuhkan sampai level terapi dan konseling. Tetapi yang umumnya terjadi, ini ketakutan-ketakutan yang dipelihara terlalu lama aja sebenarnya. Yang itu bisa dihilangkan, bisa diusir, Mas Daril, dengan apa? Ya, keputusan untuk kita melawannya. Begini, yang paling penting kita ingat kembali ya, bahwa yang namanya takut itu apa sih? Fear itu apa sih? Maka saya mendapatkan satu penjelasan dari salah satu guru nih, namanya Pak Zig Ziglar. Beliau mengatakan bahwa fear itu adalah singkatan sebenarnya. Ya, F-nya itu adalah false, artinya salah. E-nya itu evidence, bukti, dan appearing itu terlihat real. Nah, evidence, jadi tidak ada, intinya begini, ini sebenarnya adalah satu imajinasi, ilusi yang salah. Tidak ada ancaman nyatanya sebenarnya, Mas Daril. Baik berupa fisik, ancaman fisik, maupun ancaman kehilangan seseorang atau sesuatu yang benar-benar kita sayangin, sebenarnya nggak ada, tidak ada. Takut itu adalah ilusi. Takut itu adanya di dalam imajinasi, bukan sesuatu yang nyata di depan mata lo. Takut akan sesuatu yang belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Itulah sebab mengapa takut membunuh banyak mimpi. Membuat orang mudah jatuh sakit loh. Orang yang apa-apa takut, itu imunitas tubuhnya rendah, Mas Daril. Itu malah mudah terkena penyakit. Dan hidup di bawah potensi yang diberikan kepadanya. Jadi itulah yang kita tidak inginkan. Kita tidak mau potensi yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, itu kemudian tidak kita lepaskan, dan justru kita bawa sampai ke liang kubur. We don't want that. We don't want that. Kita tidak mau. Nah, itulah kenapa kita harus belajar ini, karena rasa takut ini dipelajari sejak kecil sebenarnya, Mas Daril. Dan kan masih ingat ya, dulu waktu kita kecil tuh kita naik sana, kita naik sini, kita main itu, main ini. Ya, di dalam cinta kasih orang tua kepada kita melarang kan, jangan ini, jangan itu, nanti takut, nanti diculik. Sama, saya sebagai orang tua kepada dua anak saya juga beberapa kali saya memperingatkan itu, oleh karena ya tentu anak-anak mesti diberikan kewaspadaan itu. Tapi akhirnya kalau berlebihan itu loh Mas Ariel, dibawa sampai dewasa, dibawa sampai tua, akhirnya kita terpasung oleh rasa takut tadi. Seperti itu, Mas Daril. Oke, kita coba kelompokkan menjadi dua ya, Pak Elo ya. Yang pertama adalah orang yang mampu memanage rasa takutnya, dan juga orang yang tidak mampu sama sekali lepas dari rasa takutnya. Ini penyebab utamanya apa, Pak Elo? Apakah mungkin dari diri sendiri yang tidak mau bertransformasi untuk menjadi lebih baik, atau bagaimana sebetulnya, Pak Elo? Dari perspektifnya seorang Theocentric Motivation melihat kali ini. Very good, very good. Sekali lagi ya, itu kan tadi ketakutan itu ada di level imajinasi. Dan tadi saya setuju dengan Mas Daril bahwa bukan berarti kita tidak waspada. Nyatanya kita membutuhkan juga rasa takut itu kan. Kalau kita bertemu dengan singa di tengah hutan, kalau kita lagi menyeberang jalan raya begitu kan, rasa takut itu memang kita butuhkan. Tetapi rasa takut yang sedang kita pikirkan adalah rasa takut yang melumpuhkan potensi, membuat kita tidak berani memulai sesuatu yang baru, membuat kita takut untuk keluar dari zona nyaman saat ini, yang sebenarnya zona nyaman yang kita sebut nyaman itu justru melumpuhkan semua potensi kita. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa kok bisa ada orang-orang yang dilumpuhkan oleh rasa takutnya? Ya, imajinasi tadi, Mas Daril, kan saya selalu menyampaikan informasi dan referensi itu membentuk mindset, belief system. Jadi ada orang-orang yang selama ini pagi-pagi aja dia mendengarkan berita yang buruk. Pagi-pagi aja entah kenapa dia itu mendorong dirinya sendiri untuk mencarinya, mencari berita-berita yang melumpuhkan dia bahwa ini ekonomi sedang lesu, jangan bisnis dulu, ini ekonomi sedang lesu, jangan berharap bahwa kamu bisa lebih baik.
Ada orang-orang yang terbiasa sejak dari kecil nyarinya itu informasi-informasi yang tidak memberdayakan seperti itu. Tapi ada orang-orang juga yang sadar, no, saya nggak mau pikiran saya dipenuhi dengan sampah seperti itu. Jadi dia mulai sorting nih. Dia dengan sengaja, dengan sadar, dia memilih. Kalau IG misalnya, dia memilih siap untuk follow siapa. Dia tidak follow semua orang, Mas Ariel, karena dia secara sengaja memilih informasi apa yang boleh masuk di dalam pikirannya. Karena apa? Informasi itu nanti menentukan mindsetnya, termasuk dalam hal rasa takut atau rasa berani. Demikian, Mas Daryl. Oke, baik. Pak Eloy, kita tadi mengundang semua untuk berinteraksi ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, Pak Eloy. Ya, boleh saya mulai dulu satu persatu, Pak Eloy? Silakan. Wah, mantap ini. Oke, ini dari Pak siapa nih? Kristadi. Pak Kristadi di Jagakarsa. Selamat pagi, Pak Eloy. Salam semangat buat Mas Daryl dan juga tim Smart FM yang bertugas hari ini. Pak Eloy, saya ingin menanyakan satu hal. Bagaimana caranya membentuk sebuah ketakutan untuk gagal yang akan menjadi pemicu kita untuk punya semangat sukses. Saya pernah gagal dan saya takut, tapi berhubung saya pernah mengalami seringnya keberuntungan, saya terpicu untuk saya terpicu untuk punya sedikit rasa takut. Nah, bagaimana sejatinya menciptakan rasa takut untuk memicu kesuksesan, Pak Eloy? Oke, saya paham pertanyaannya. Sayanya yang nggak paham gimana. Jadi kalau disimpulkan, Pak Eloy, pertanyaannya adalah Pak Rusadi ini pernah gagal, kemudian saat ini beliau itu sukses terus. Tapi suksesnya itu berawal dari ketakutan untuk gagal, sehingga dia terpicu untuk bangkit dan berdiri. Nah, memicu untuk lebih sukses lagi disinyalir dengan ketakutan. Bagaimana gitu untuk bisa memicu adanya ketakutan sehingga terpicu untuk sukses lagi yang lebih besar. Itu yang saya tangkap pertanyaannya. Oh ya, terima kasih nih, pertanyaannya bagus sekali. Selamat Bapak kalau Anda sudah berhasil melewati rasa atau pengalaman gagal sebelumnya. Yang kita selalu mengatakan kan, sebetulnya tidak ada gagal, yang ada itu adalah belajar dan belajar lagi. Dan itu bagus sekali, berarti Bapak sudah sampai di titik yang sangat baik, karena Anda tidak lagi membiarkan kegagalan masa lalu melumpuhkan kita, tetapi menjadikan kegagalan itu sebagai pemicu, ya, belajar untuk hasil yang lebih baik. Which is itulah yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Justru yang saya harapkan para pendengar kita, smart listeners dan sahabat Sonora pahami, seringkali begini, Mas Daryl. Keinginan kita dalam hidup, impian-impian kita itu terlalu rendah. Dan ternyata kita mendapatkan mimpi-mimpi yang rendah itu. Contoh, yang penting saya bisa dapat kerja lah, ya, yang penting saya bisa bayar kontrakan lah, udah berhenti sampai di sana. Dan kita tidak mau lagi, tidak berani untuk bermimpi lebih tinggi karena ya justru takut gagal tadi. Nanti kalau gagal, apa kata tetangga? Nanti kalau gagal, apa kata keluarga? Padahal kita tahu yang namanya mimpi itu apa sih yang menjadi kekuatannya? Gini loh, the power of dream, kekuatan daripada mimpi, bukan apakah mimpi itu akan tercapai 100% atau tidak, bukan itu. Sehingga fokusnya bukan bahwa mimpi ini harus 100% tercapai sesuai yang ku mau di waktu yang kutentukan. No. Kekuatan daripada mimpi adalah bahwa mimpi itu membangunkan kita setiap pagi dengan semangat memberikan yang terbaik. Itu. Jadi mimpi itu, Pak, cita-cita, sasaran, goal setting. Apakah akan tercapai persis di waktu yang kita harapkan atau tidak? Itu nomor 2. Jadi nomor satunya apa? Kita pastikan bahwa mimpi itu membuat kita jadi fokus dan membangunkan kita setiap pagi. Jelas kita mau ngapain. Dan kalau kita jelas mau ngapain, akhirnya seluruh potensi yang dipercayakan Yang Maha Kuasa kepada kita, akhirnya bisa dilepaskan. Dan itu kita akan terkaget-kaget nanti dengan hasilnya. Seperti itu, Mas Daryl. Oke. Kita break dulu ya, Pak Eloy ya. Tanggung mau lanjutin di sesi. Udah break lagi. Ini baru. Siap, untuk minta penjabaran dari perspektifnya Pak Eloy tentang statement tadi itu. Di awal saya mengatakan di seluruh dunia ini hidup itu hanya ada 2 jenis orang. Mereka yang telah menaklukkan ketakutan mereka dan mereka yang ditaklukkan oleh ketakutan mereka. Boleh dikasih contoh kasus ya, Pak Eloy ya, agar sebagai yang mungkin merasa
ditaklukkan oleh ketakutan itu bisa lepas dari hal itu, dan mereka yang ditaklukkan oleh ketakutan mereka itu bisa benar-benar paling tidak mereka bisa tahu bagaimana caranya lepas dari keadaan seperti itu. Anda jangan kemana-mana, Smart kami tunggu interaksi Anda di 0812 11 12 959 di WhatsApp. Yang mau komentar di kanal YouTube juga silakan. Jangan lupa search Smart FM. Kemudian juga yang mau berkomentar di Instagram kami di @radiosmartfm959. Yang belum follow, silakan follow terlebih dahulu di @radiosmartfm959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita masih bicara tentang satu hal yang sepertinya ini ditakutkan banyak orang ya, yaitu rasa takut sendiri. Tapi kita akan coba maksimalkan hari ini pembahasannya tentang fear not atau jangan takut. Nah, saya sedikit mengutip apa yang disampaikan Pak Eloy tadi, bahwa di seluruh dunia itu ada hanya 2 jenis orang, mereka yang telah menaklukkan ketakutan mereka dan mereka yang ditaklukkan oleh ketakutan mereka. Nah, kita minta sedikit penjabarannya agar bisa lebih spesifik tentang pembahasan ini. Bagaimana Pak Eloy kira-kira Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl. Ya itu tadi, termasuk teman-teman dalam dunia penjualan atau teman-teman yang memulai ya sesuatu yang baru, menjadi entrepreneur misalnya begitu. Ya perasaan takut itu ada. Sekali lagi, perasaan takut di level tertentu itu baik karena membuat kita menjadi waspada. Tetapi kalau akhirnya rasa takut menguasai hidup kita, maka justru kita tidak akan berani melakukan apapun. Maka silakan nanti sahabat sekalian ya, cari di YouTube, ada satu kisah tuh dari orang bernama Jia Jiang. Jadi ceritanya Mas Daryl, dulu ya Bill Gates, pendiri Microsoft, itu pernah berpidato di Beijing di China. Lalu kemudian ada seorang anak muda bernama Jia Jiang itu mendengarkan pidato dari Pak Bill Gates, dan dia sangat terkesan, dia sangat terinspirasi sampai akhirnya dia menuliskan rencana impian hidupnya, yaitu apa? Menjadi pengusaha sukses. Bahkan konon dia ada yang mengatakan dia itu sampai menuliskan harinya akan tiba dia punya perusahaan seperti Microsoft karena dia tuh begitu terkesan dengan cerita dari Pak Bill Gates waktu itu. Nah, kemudian pada usia 16 tahun, dia dan keluarganya itu berimigrasi ke Amerika Serikat. Dan akhirnya dia bekerja di sebuah perusahaan di bidang marketing, tetapi dia tidak bahagia. Dia tidak menikmati pekerjaan ini. Akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya dan memulai impiannya sebagai seorang entrepreneur. Sayangnya, dia gagal. Dia mengalami penolakan sana-sini. Disitulah dia melakukan sesuatu yang menjadi viral. Dan ini sangat terkenal di YouTube. Dia itu apa? Melakukan sesuatu yang namanya adalah rejection proof. Jadi bagaimana dia bisa melawan ketakutannya. Apa yang dia lakukan selama 100 hari, dia rekam dan catat di situsnya. Apa itu? Dia menemukan cara untuk mengatasi penolakan tanpa membiarkan penolakan itu menghancurkan dirinya. Jadi dia punya ide 100 hari penolakan. Eksperimen ini macam-macam deh di YouTube tuh ya. Dia bisa datang ke tempat jual burger ya, lalu meminta untuk memberikan dia yang tidak ada di tempat itu biasanya. Dia meminta soda, dia meminta macam-macam, lalu dia mengetuk pintu orang asing, bertanya, apakah saya bisa menanam bunga di halaman belakang rumah Anda? Berbagai macam permintaan yang kemungkinan akan ditolak, tetapi ada beberapa yang memberikan dia kesempatan. Ya, sampai suatu hari dia pergi ke Krispy Kreme ya, bertemu dengan Mbak yang ada di sana, lalu dia meminta orang itu untuk membuat dia satu donat dan ada logo Olimpiadenya. Ini kan sesuatu yang di luar nalar. Dia meminta donat dan dia minta supaya donat itu dihias dengan logo Olimpiade. Nah, nanti cari di YouTube, ini menarik sekali karena ternyata yang bekerja di situ masih muda. Dia berpikir, yang berapa Anda membutuhkannya? Well, kira-kira 2 jam lagi. Lalu berpikir keras wanita ini. Kami nggak pernah membuat ini. Tapi let me think. Nah, akhirnya
itu membuat dia mengalahkan rasa takut. Dan ini juga yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman penjualan, khususnya sales warrior, momoknya ya. Ketakutan para tenaga penjual itu ketika mereka prospecting, Mas Daril. Waktu mereka telepon, waduh, itu nanti kalau ditolak bagaimana? Maka kita harus melawan memang. Cara satu-satunya adalah face your fear. Lawanlah itu. Hari ini, Senin, nanti dari jam 10 sampai jam 12, lakukan yang saya sebut sebagai BTP. BTP itu bukan Bapak yang kita kenal sama-sama, bukan, tapi blocking time for prospecting, ladies and gentlemen. Blocking time for prospecting. Artinya, Anda janji pada diri sendiri, saya akan hubungi minimal 10 klien dalam 1 jam. Dan saya tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan ke toilet sebelum menelpon, menghubungi 10 klien ini. Nanti kalau sudah terbiasa, maka ketakutan itu tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi justru kita akan mulai menikmatinya. Seperti itu, Mas Daril. Oke, baik. Saya izin ke WhatsApp dulu ya, Pak Eloy ya. Silakan. Ini sebentar ada Ibu Siska. Selamat siang Ibu Siska selamat pagi Ibu Siska di Kelapa Gading. Semangat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daril. Izin menanyakan Pak Eloy, sebetulnya saya sudah takut sekali untuk memulai bisnis. Posisi sekarang saya masih bekerja di sebuah perusahaan dan menjalankan bisnis. Tapi seiring pandemi COVID-19, semua modal saya habis, hilang begitu saja, sehingga saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya memang tahu tidak elok dan tidak terlalu nyaman untuk berada di perusahaan ini lama-lama. Takutnya imbasnya juga ada. Nah, apa yang harus saya lakukan Pak Eloy agar saya punya semangat lagi, menghilangkan rasa ketakutan dan berani memulai bisnis walaupun mesti dari nol lagi? Oke, gimana Pak Eloy? Terima kasih Bu Siska. Kita harus ingat kembali bahwa yang namanya ketakutan itu adalah imajinasi yang belum terjadi dan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Itu dulu. Yang kedua, kita harus paham bahwa income seseorang itu tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi, ditentukan oleh personal philosophy, dipengaruhi oleh mindset, dipengaruhi oleh belief system. Nah, sehingga pertanyaannya adalah kalau Anda mau bisnis, Anda sudah berteman dengan businessman atau businesswoman siapa selama 1 tahun terakhir? Kenapa? Karena teman bermain Anda, teman diskusi Anda akan menjadi referensi. Kalau teman-temannya adalah orang-orang yang senang berbicara bisnis, kemungkinan besar Anda akan berani untuk berbisnis. Tapi kalau teman terdekatnya adalah orang-orang yang pernah gagal berbisnis dan sekarang jadi trauma terhadap bisnis, sampai kiamat juga Anda nggak akan pernah memulai bisnis. Kenapa? Karena teman-temannya orang-orang yang trauma terhadap bisnis. Apakah Anda follow? Misalnya, entah itu ya Instagram ya atau mengikuti status pembisnis hebat di negara ini atau di seluruh dunia. Apakah Anda subscribe dengan YouTube dari Pak Robert Kiyosaki misalnya atau teman-teman yang lain? Itu penting Pak, karena sekali lagi informasi referensi membentuk imajinasi, membentuk mindset dan belief system kita. Yang lainnya mah udah, the rest is history, Pak. Yang paling penting personal filosofinya dulu. Cari buku-buku tentang bisnis, ya toh. Ikutin seminar-seminar mengenai bisnis. Hari Sabtu yang lalu, saya bersama dengan grup Ciputra baru mengadakan yang namanya The 10% Entrepreneurs. Mulai dari 10%-nya dulu aja. Nanti dari sana akan mulai mendapatkan keyakinan diri untuk lebih serius lagi menjalankan bisnis apapun. Jadi sambil kerja saya kira bisa kok memulai sesuatu yang baru. Kenapa harus meninggalkan yang lama? Mulai dari the 10% entrepreneurs, nanti kalau sudah mulai merasa benar-benar firm, benar-benar yakin, ya baru mulai untuk memulai sesuatu lain yang lain lebih lagi. Seperti itu Mas Daril. Baik. Satu lagi boleh Pak Elo ya? Silakan Mas Daril. Ini tapi no name dari 0856 1943 81 sekian. Pak Elo boleh dijabarkan nggak apa alasan orang gagal
di tingkat aplikasi kehidupan manapun, termasuk berbisnis, berkeluarga, dan beraktivitas. Iya. Kita ini kan orang-orang yang maunya diterima, disukain, Ya, ya. betul. Dan kita nggak mau ditolak. Kita nggak mau kalau kita itu berbeda dari yang lain. That's the problem. Lihatlah pembisnis-pembisnis hebat, politisi-politisi hebat, artis-artis yang hebat. Memang orang-orang yang berani keluar dari track yang umum, Pak. Differentiate or die. Jadi berbeda atau mati sudah. Jadi saya kira limiting beliefs-nya adalah karena saya nggak berani berbeda. Dan itu harus dimulai dari awal sih. Saya ketika memulai yang namanya theocentric motivation, itu juga ada ketakutan sih Pak di awal. Itu kan saya mulai dari tahun 2005, Mas Daryl. Tahun 2010, itu saya menerbitkan buku yang pertama. Yang judulnya adalah Life Success Triangle. Nah, kalau teman-teman lihat, di buku itu, di bawah nama saya belum berani loh menyebut diri theocentric motivator. Saya menyebut dirinya motivator and business trainer. Padahal dalam hatiku yang paling dalam, aku tuh sudah menyukai banget yang namanya theocentric motivation. Bahkan, di buku saya yang pertama itu, ada satu bab khusus yang menceritakan perbedaan antara theocentric motivation dengan anthropocentric motivation. Tapi hatiku tetap tidak berani. Sampai akhirnya saya bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, saya diberikan istri. Namanya Liu Priscilla itu yang mengatakan, kamu tuh takut apa? Ya, kalau memang ini adalah panggilan hidupmu, Tuhan menitipkan kamu theocentric motivation and leadership, do it. Lalu saya bilang, nanti kalau tidak ada perusahaan yang mau mengundang saya sebagai trainer, bagaimana? Kamu makan apa? Anak-anak makan apa? Saya ingat sekali istriku ngomong begini. Kamu bilang di Nias, kamu kan punya kebun. Punya papamu dulu. Ya ada sih, tapi di kampung. Waktu itu aspal aja nggak ada. Dia ngomong begini. Kalau sampai kamu yakin ini adalah panggilan Tuhan untuk kamu kerjakan di bumi. Dan ternyata tidak ada satu perusahaan pun yang memanggilmu. Dan kita tidak punya uang. Saya rela. Kita pergi ke Nias, kita berkebun, kita kerja di hutan. Itu yang membuat saya akhirnya bangkit dan mengatakan, let's go, let's do it. Jadi, lingkungan keluarga penting banget memang untuk kita. Motivation ya. Untuk kita itu dapat motivasinya. Jadi Bu Siska dan teman-teman yang lain, kalau ternyata keluarga tidak memberikan motivasi, atau teman-teman justru semakin membuat kita jadi jatuh dan bingung, cari komunitas yang lain. Jangan tinggalkan mereka begitu saja, tapi cari komunitas yang lain. Seperti itu Mas Daryl. Oke, kita break dulu ya. Saya takut nanti babak. Ada kata takutnya juga tuh. Nanti kita sambung di sesi yang terakhir. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan hari ini entah kenapa ya, Pak Eloy itu mau ngajak kita untuk tahu lebih jauh loh, dan juga menyemangati kita tentang jangan takut. Nah, berkaca dari pengalaman pribadinya Pak Eloy Zaluku dan juga keluarga, bahwa ternyata ada sisi external motivation yang juga diperlukan agar paling tidak kita berani melangkah ya menuju sebuah apa yang menjadi cita-cita dan keinginan luhur kita dan sadar akan potensi kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Eloy, sebetulnya seberapa besar faktor external motivate itu berpengaruh terhadap rasa takut yang paling tidak bisa diminimalkan, Pak Eloy? Ini belajar dari pengalaman hidupnya Pak Eloy tadi terhadap istri tentang ketakutan yang mungkin ada dalam dirinya Pak Eloy. Silakan. Terima kasih Mas Daryl. Jelas itu punya peran yang besar. Jadi bersyukurlah kita bila kita mendapatkan teman-teman, komunitas, pasangan, orang tua, anak-anak, saudara-saudara yang memberikan semangat itu, Mas Daryl. Tetapi umumnya memang motivasi itu harus datang dulu dari dalam. Saya kira kalau istri saya sejak awal
melihat bahwa saya juga hanya setengah apa ya, komitmen di dalam menjadi theocentric motivator itu, beliau sendiri juga akan ragu. Karena itu, jangan kita mengharapkan dunia luar memberikan semangat itu dah. Udah bangkitkan aja semangatnya, dan nanti semesta akan mendukung. Termasuk Tuhan akan mengirimkan orang-orang, termasuk pasangan dan keluarga teman-teman, untuk memberikan semangat. Tapi kalaupun ternyata tidak ada, so what? So what? Justru yang saya katakan adalah pahami apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi cita-citanya. What do you want? Apa sebenarnya yang diinginkan? Gini Mas Daryl, orang tuh memutuskan untuk menjadi penonton gitu loh Mas Daryl, karena dia takut nanti kalau masuk ke dalam pusat pertandingan, pusat permainannya, dia takut dipukul, takut ditendang, takut kena tonjok, dia takut sakit. Come on, no, udah masuk aja sudah. Nanti kalau dipukul, jatuh, belajar bangun kembali. Kan hidupku begitu. Ya. Nah, saya juga berpikir kepada kita sebagai orang tua, kita harus ingat, seringkali karena protection ya, kepada anak-anak, kita menjaga terlalu protektif, akhirnya anak-anak kita menjadi takut, tidak berani melakukan apa-apa. Nah, sebagai hal yang penting untuk kita ingat, Mas Daryl, saya hubungkan dengan theocentric motivation ini, Mas Daryl. Kata takut dan kata iman, apapun agama, keyakinan, para pendengar, tolong dengarkan ini. Ini tangan saya ini, kalau tangan kanan ini sebagai iman, tangan kiri sebagai rasa takut. Yang namanya iman, kalau naik, takut itu pasti turun. Pasti itu. Jadi kalau teman-teman lagi merasakan takut, itu cuma tanda bahwa imannya lagi turun ini. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya ketika Anda merasa takut, selain tadi yang saya bilang, lawan. Tapi yang kedua, dekatkan dirimu dengan yang Maha Kuasa. Karena ketika iman naik, rasa takut pasti turun. Sebaliknya, ketika rasa takut naik, itu tanda iman pasti turun. Jadi teman-teman, apa yang Anda takutkan hari ini? Masa depankah? Anak-anakkah? Kesehatankah? Pekerjaankah? Bisniskah? Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi lawan. Beranilah. Caranya bagaimana? Cari dong sumber informasi referensi yang mendukung Anda untuk merasa I can do it. It's possible. Saya bisa untuk melakukan ini. Dan hal yang lain, dekatkan diri dengan membaca ya kitab suci masing-masing, bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta supaya imannya naik. Udah pasti kalau iman naik, rasa takut itu pasti turun. Seperti itu Mas Daryl. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Eloy, boleh saya bacakan ya? Tapi agak sedikit panjang ini sharingnya dari Pak Indra. Pak Eloy, 5 hari yang lalu saya ketemu dengan teman kuliah waktu masih di Surabaya. Dia kehidupannya masih begitu-begitu saja, walaupun istrinya sudah lebih sukses dari dia. Tapi syukurnya rumah tangganya utuh saja. Nah, yang saya tanyakan dari perbincangan saya dengan dia adalah, kenapa kamu tidak mau berubah? Saya takut kalau saya sukses nanti, saya tidak bisa punya waktu untuk keluarga dan juga anak-anak saya yang masih butuh perhatian. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam permasalahan ini, Pak Eloy, apakah rasa takut untuk sukses itu juga perlu ada, Pak Eloy, dengan melihat banyaknya pertimbangan-pertimbangan, dan apakah itu bagian dari sebuah pembenaran? Baik, silakan Pak Eloy. Bagus sekali. Jadi begini, ini ada hubungannya dengan subconscious mind, pikiran bawah sadar. Ya. Saya sendiri pernah mengalami hal yang sama, Mas Daryl. Ketika kan saya punya mimpi, tetapi ketika saya mengejar mimpi itu, saya mesti menghabiskan lebih banyak waktu dalam pekerjaan di kantor dan keliling Indonesia untuk memberikan training sebelum COVID-19. Dan saya punya ketakutan kalau akhirnya istriku itu tidak bahagia. Kenapa? Karena ternyata saya jarang di rumah. Apalagi kalau membaca atau mengikuti berita, ada loh istri-istri yang akhirnya berpindah ke lain hati, selingkuh karena suaminya tidak ada di rumah, kurang perhatian. Nah itu memang kita harus ngomong dengan istri.
supaya kita itu di halaman yang sama itu loh. Sehingga kalau kita sama-sama sudah mengerti bahwa oke, istriku paham nih bahwa kita punya impian. Dan kadang-kadang saya harus pulang larut malam. Dan ketika waktu itu saya harus keliling Indonesia. Kadang-kadang saya hanya pernah, Mas Daril, saya itu hanya tiba di bandara, diantarkan oleh driver koper, karena saya harus pergi ke kota yang lain lagi untuk training. Dan anak-anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Well, jadi saya kira yang paling penting untuk Bapak itu adalah bicarakan dengan keluarga. Karena kalau sudah berkeluarga, ini bukan cuma mimpi sendiri lagi. Ini mimpi bersama. Justru leadership kan di situ. Apa yang tadi yang menjadi visiku, bisa menjadi visi anak-anak dan visi istri. Tetapi hal yang lain seringkali itu sebenarnya cuma pembenaran diri. Itu adalah excuses. Jadi itu kan yang membuat orang tuh jadi gagal dalam hidupnya. Namanya BEJ. BEJ, pertama blaming, nyalahin keadaan, nyalahin masa lalu, nyalahin pemerintah. Yang kedua excuses, mencari-cari pembenaran diri. Ya nanti kalau saya sukses, saya kerja keras, nanti nggak ada waktu untuk keluarga, akhirnya anak-anak saya nggak bisa mendapatkan figur ayah. Belum tentu begitu. Itu kadang-kadang menjadi pembenaran diri saja. Karena orang itu malas sebenarnya. Jadi dia mesti, aduh Pak, dia mesti diberikan informasi dan referensi yang baru. Dan yang terakhir J, justify, justifikasi. Akhirnya nanti dia membenarkan diri. Ya memang sudah nasib saya. Ya bagaimana bisa sukses? Saya kan ya keadaan ekonomi lagi begini. Jadi virus terbesar dalam hidup manusia itu BEJ. Blaming, excuses, dan justification. Nah ini mesti dihapuskan supaya akhirnya menjadi berani. Dan cara beraninya apa? Ya lawan kepada teman-teman salesperson hari ini. 1 jam lakukan blocking time for prospecting. Saya akan membahas ini di hari Sabtu tanggal 20 Mas Daril, 20 Maret. Karena saya bersama dengan para CTMers Batch 3 akan mengadakan training 1 hari penuh loh, dari jam 8 sampai jam 5. Live and sales transformation. Ini hanya dilakukan sekali setahun. Dan di situ kami akan bicara mengenai life transformation dan sales transformation. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan masih bisa mendaftar. Mohon maaf Mas Daril, jadi tadi saya lupa menyampaikan dari awal, tetapi bisa menelpon di nomor telepon biasa di 0813 857 85704. Pelan-pelan, kalau lagi driving berhenti dulu, silakan dituliskan 0813 857 85704. Hari Sabtu 20 Maret dari jam 8 sampai jam 5 virtual ya, lewat virtual untuk kita sama-sama membangun referensi dan mindset yang membawa kita berani dan kita bisa mendapatkan hasil yang 10 kali lebih baik. Demikian Mas Daril. Amin. Pak Elliot, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Ini waktunya mepet sekali. Nanti kita ketemu lagi di Senin minggu depan ya dengan tema dan pembahasan. Terima kasih Mas Daril. Terima kasih untuk kalian yang sudah berikan pertanyaan dan juga komentar-komentar positif. Mohon maaf yang tidak sempat kami bacakan karena terbatasnya waktu. Saya Daril Adam. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the Texans. Thank you Mas Daril. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.